malam ini jam 10.30 kami selesai melakukan pertemuan selama 1 jam bersama Mas Pablo Tanua dan beberapa teman-teman pengacara yang juga kita tahu menjadi semacam advokat ya dari para donatur yang kita tahu itu diperuntukkan untuk Mas Agus Salim. Nah, saya langsung aja kepada pokok masalahnya, bahwa kami merasa senang, gembira. Kami itu saya dengan Pak Wamen dan juga tadi ada Pak Sekjen dan beberapa staf kami bisa berdiskusi secara terbuka dengan Mas Pablo dan teman-teman. Hasil diskusinya kira-kira begini. Pertama, kita ingin ini dikembalikan kepada niat baik yang sudah dimulai sejak awal. Jadi ini semua diawali dengan niat baik, maka kita kembali kepada niat baik. Yang kedua, mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa saling memaafkan. Kita tidak cari siapa yang salah, tapi kita bisa saling memaafkan. Yang ketiga, tentu kita semua sepakat untuk mendukung fokus pada pengobatan Mas Agus Salim. Kita ingin pengobatan ini bisa segera dilakukan secara berkelanjutan dari berbagai mungkin juga tenaga medis yang diperlukan. Mungkin ada penanganan medis, psikologis, dan juga nanti termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi sosial. Kita juga ingin gugatan yang dilakukan oleh siapapun pada waktunya bisa dicabut sebagai bagian dari saling memaafkan ya. Kedepannya kita akan diskusikan apa-apa saja yang kira-kira perlu ditindaklanjuti dari sisi penyelenggara, kemudian dari sisi donatur, dari sisi Mas Agus Salim. Semua pihak berpikir tentang apa yang harus kita lakukan ke depan kalau penanganan medisnya sudah selesai. Nah, itu nanti kita bicarakan lebih lanjut pada saatnya. Kira-kira seputar itu, dan saya yakin karena ini semua berangkat dari niat baik, lalu ditindaklanjuti saling memaafkan, semuanya bisa menemukan jalan keluar. Terima kasih, dan ini saya sekarang kembalikan ke Mas Pablo. Ya, jadi pada prinsipnya kami berterima kasih kepada Pak Menteri, kepada Pak Wakil Menteri, beserta dengan jajarannya. Kami telah diterima di sini, didengarkan aspirasinya. Tentunya ini adalah suatu kebaikan yang memang harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Dalam perjalanan kami intinya sepakat dengan Pak Menteri. Kami bertujuan yang utama adalah pengobatan terlebih dahulu. Setelah pengobatan ini berhasil, baru selanjutnya nanti kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengelolaan uangnya, begitu ya Pak Menteri ya. Nah, jadi intinya kami saat ini berjuang atas nama kemanusiaan, tidak lain dan tidak bukan, gitu. Kurang lebih itu aja sih Pak Menteri. Ya. Tidak perlu banyak. Terima kasih ya, jadi saya kira cukup jelas. Nanti lain-lainnya kita bicarakan lebih lanjut. Kami mohon kesabarannya, kami mohon dukungannya supaya semuanya lancar. Kita tambahan Pak? Cukup. Ya. Oke, Bang Pablo, gimana tadi pertemuan dengan Pak Menteri? Ya, jadi kita diterima alhamdulillah oleh Pak Menteri. Kita diundang oleh Pak Menteri untuk memberikan masukan, pandangan, pendapat terkait dengan kisru donasi yang saat ini sedang bergulir tentang Novi dan Agus begitu.
Ada beberapa poin yang memang tadi kita sampaikan kepada Pak Menteri begitu ya, terkait dengan aspirasi yang sudah kita dapatkan melalui polling. Itu ingin kami perjuangkan di sini. Kami pengen itu tetap menjadi salah satu acuan dalam proses perdamaian gitu. Jadi posisi daripada aspirasi donatur tidak akan pernah tergeser dari situ ya. Selanjutnya pada saat kita tanyakan tentang mekanisme bagaimana uang tersebut, kami sampaikan ketika dipakai untuk pengobatan Agus, lalu nanti sisanya akan seperti apa. Fokus daripada Pak Menteri, arahannya adalah kita fokus terhadap pengobatan Agus terlebih dahulu. Setelah pengobatan Agus terlebih dahulu kita fokuskan, nanti untuk sisa uangnya baru kita akan bicarakan lebih lanjut bersama-sama seluruh pihak. Begitu. Pada prinsipnya kami intinya mengikut arahan Pak Menteri. Kita pengen semuanya clear, tidak ribet lagi, tidak bikin pusing lagi. Nggak tiap pagi kita nontonin Agus-Agus mulu, begitu ya. Ini Pak Dodi. Ya, kalau dari saya, jadi kita sudah mendapat arahan dari Pak Menteri bagaimana terkait dengan pengobatan Agus dan bagaimana terkait dengan penggunaan sisa dana tersebut. Dan pesan dari Pak Menteri, mohon agar bersedia untuk mencabut gugatan dan mencabut laporan polisi yang sudah kita lakukan. Oke, baik, nah, itu nanti kita akan lakukan setelah adanya perdamaian, ya, duduk satu meja dengan semua pihak terkait, ya kan, dan harus ada kejelasan semuanya ini dengan pihak donatur. Nah, jadi pesannya kita akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, dan yang pasti donatur bersatu tak bisa dikalahkan. Tapi jadi gimana maksudnya langkah-langkah berikutnya itu seperti apa sih sebenarnya? Langkah-langkah berikutnya kita akan konsentrasi terhadap pengobatan Agus dulu, ya, terkait sisa dana itu nanti akan kita bicarakan dalam perundingan antara dengan pihak Densus, pihak Novi, pihak Agus. Jadi kuasa hukum nanti akan berkumpul untuk membicarakan sisa dana itu akan kemana. Itu nanti. Jadi arahan Pak Menteri, hari ini kita harus segera lakukan pengobatan terhadap Agus. Jadi dari Bang Pablo sendiri berarti udah damai ya Bang sama pihak-pihak yang berseteru ya, sama Abang gitu. Ya, jadi harus damai. Jadi konsep kita sebenarnya satu, apapun itu persoalannya, kami fokus terhadap penyelesaian. Kami fokus terhadap penyelesaian. Dan masalah ada damai atau enggak nanti kita lihat di ujungnya. Yang pasti kami ingin yang diutamakan adalah persoalan Agus ini terlebih dahulu gitu. Sebenarnya pada poinnya intinya satu, kita hanya berbicara tentang kemanusiaan. Kita pengen kemanusiaan dan moral justice ditegakkan begitu ya. Ada satu bentuk moralitas yang selama ini telah diperjuangkan oleh Densus dan Novi. Kami pengen moral justice yang selama ini mereka laksanakan betul-betul terlaksana hingga mencapai konklusinya gitu. Jadi nggak ada lagi ribut-ribut di kemudian hari gitu. Oke. Nah, tentu memang kalau selama ini yang telah diundang untuk hadir di Kementerian Sosial ini adalah pihak penyelenggara, yaitu Nopi dan Mas Densus serta dengan penerima donasi yaitu Agus. Tentu kesempatan kali ini adalah donatur ya. Ini artinya menunjukkan donatur itu memiliki peran penting sehingga kita dapat diterima dan kita berbincang lebih 1 jam. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dengan jajaran tadi ini adalah sesuatu hal yang positif, di mana islah nanti akan menjadi jalan keluar yang terbaik mungkin di beberapa waktu ke depan. Nah, segala sesuatu hal yang dimulai dengan baik sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi tentu akan diakhiri dengan baik. Dan kita ini adalah kuasa donatur yang telah diterima dengan resmi, mewakili sebagian besar donatur yang sudah memberikan kuasa elektronik kepada kita. Nanti terkait masalah adanya arahan daripada Pak Menteri terkait apabila nanti perdamaian ini terjadi, maka seluruh laporan maupun gugatan yang telah pernah terlaksana, nah ini dengan sendirinya nanti akan diselesaikan dan dicabut secara otomatis. Begitu arahan Pak Menteri, mudah-mudahan ke depannya bisa tercapai, dan dari pertemuan berikutnya kita nanti akan diundang secara bersama-sama dan kita donatur juga akan disertakan, begitu ya? Begitu Pak Dodi ya? Donatur nah, bersatu, jadi gimana kuasa donatur? dikalahkan. Coba. Bagi rekan-rekan sejawat, ya, seprofesi,
yang telah menerima kuasa dari beberapa donatur, tolong segera berkoordinasi dengan kami karena ini udah end game. Ya, kalau memang mau terlibat dalam proses penyelesaian ini, ayo kita bergabung, ya. Dan bagi para donatur yang belum mengisi suaraku.co.id, segera lakukan. Ya, itu sedikit banyaknya akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan ini. Karena polling akan kita bawa nantinya. Karena polling tetap akan dilibatkan dalam penyelesaian persoalan ini. Oke, jadi untuk para kuasa donatur yang ada di luaran sana, ada rekan-rekan advokat, rekan-rekan lawyer di luaran sana yang memang dianggap memiliki kuasa, kami harapkan untuk segera, ya kembali lagi, untuk segera menginformasikan kepada kami, menghubungi kami. Ayo kita sama-sama akomodir keinginan daripada donatur. Dan kami ingin ingatkan, donatur yang benar-benar donatur. Donatur yang benar-benar donatur adalah donatur yang benar-benar menyumbang dengan periode pada saat podcast Densu hingga pada saat kekisruhan tersebut terjadi dan ditutupnya donasi pada saat itu. Kalau sekarang transfer tidak berlaku. Jadi kalau transfer yang sekarang itu bukan termasuk donatur yang pada saat itu. Wajib menunjukkan bukti. Dan wajib ada bukti transfer dan ada kuasa. Kalau tidak ada maka itu bukanlah donatur yang Bukan kuasa sesungguhnya donatur. gitu ya. Kuasa donatur. Terima kasih.